selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda tentunya hanya di Was-Was. Jadi jangan kemana-mana karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Perseteruan Ustadz Solmed dengan panitia penyelenggara acara-acara syiar di Hong Kong semakin memanas. Setelah kemarin melalui situs berbagi video YouTube, seorang wanita bernama Khalifah, pimpinan Majelis Thoriqul Jannah, memberikan kronologi pengundangan Ustadz Solmed hingga ia pun membatalkan acara dakwah yang rencananya akan diisi oleh Ustadz Solmed. Kini giliran Ustadz Solmed membela diri. Ketika ditemui tim Was-Was, Ustadz Solmed membantah meminta bayaran sebesar $1 juta Hong Kong kepada pihak penyelenggara. Bukan hanya itu, salah satu ustadz kondang tanah air ini juga dituding mengingkari kesepakatan dengan meminta tiket terbang ke Hong Kong untuk 4 orang. Padahal awalnya ia hanya meminta untuk 2 orang saja. Itu tidak benar, Ustadz Solmed tidak minta bayaran. Itu memang dari awal beliau tidak minta bayaran gitu kan, minta tarif, memang seikhlasnya. Dan kami sepakat, saya dari pihak kami akan memberikan yaitu $6.000 Hong Kong. Kami menelpon lagi gitu kan, menelpon kepada Ustadz Solmed dengan perjanjian awal bahwa semuanya udah clear. Ternyata dari pihak Ustadz Solmed itu berubah kata gitu, berubah permintaan gitu. Dari yang awalnya seikhlasnya perjanjian 6.000 dari kami dan juga Ustadz Solmed setuju, tiba-tiba Ustadz Solmed berubah pikiran, dari 6.000 dinaikkan dengan tarif $10 juta Hong Kong. Saya pikir orang jadi makin lihat lagi mana yang benar. Awalnya kemarin dia bilang katanya 6 juta, berubah ke 10 juta, tahu-tahu lompat ke 150 juta, lompatannya tinggi lagi, $10 juta Hong Kong. Ini yang benar yang mana? Kok dari sekian pendapat tidak ada yang konsisten? Awalnya perjanjian cuma 2, yaitu 2 antara Ustadz Solmed dengan manajer. Tiba-tiba beliau minta 4 tiket pesawat, ya. Terus yang ketiga, tentang uang kotak amal, beliau juga mau minta, karena di Hong Kong itu setiap mengadakan pengajian memang ada uang kotak amal, ada juga sorban keliling gitu kan. Beliau juga meminta uang penjualan tiket dari kami, beliau minta separuhan. Ini lillahi ta'ala ya. Habis itu penjualan tiket dia minta, dari sorban jalan dia juga minta, terus habis itu dia juga minta transportasi selama di Hong Kong. Terus juga minta penginapan yang bagus selama di Hong Kong. Saat itu pula saya langsung membatalkan Ustadz Solmed. Saya katakan saya tidak jadi untuk mengundang Ustadz Solmed datang ke Hong Kong. Itu yang terjadi, seperti itu yang sebenarnya. Nah, lucu nih. Iya. Awalnya mereka lempar isu katanya pihak kita yang membatalkan. Tahu-tahu di YouTube mereka bilang mereka yang membatalkan. Ini kan udah nggak konsisten lagi. Alhamdulillah, Allah buka tiket 2 orang itu sponsor dari maskapai penerbangan Indonesia gitu ya, sponsor. 4 orang bayar sendiri. Nah, jadi bohong tuh kalau mereka bayarin. Tuduhan memasang tarif dengan harga fantastis tentu menimbulkan image miring terhadap Ustadz Solmed sebagai pendakwah. Namun sebaliknya, Ustadz Solmed pun tak kalah sengit dengan menuduh pihak penyelenggara hanya mencari keuntungan belaka. Pasalnya, dalam acara keagamaan tersebut, ternyata terdapat beberapa perusahaan besar yang menjadi sponsor. Entah siapa sebenarnya berdiri di atas kebenaran dalam perkara ini. Yang jelas, uang sorban keliling sebesar $9.000 Hong Kong yang telah diterima Ustadz Solmed untuk pembangunan pesantren miliknya, kini menjadi persoalan lain dalam perseteruan ini. Lantas, siapa sebenarnya yang materialistis atau mengambil keuntungan sepihak dalam hal ini? Ustadz bilang, saya mau berdakwah asal tidak diinfakkan. Tidak, karena saya dakwah dengan ikhlas, ternyata sampai sana dibuat bisnis. Kalau dibilang mengadakan suatu pengajian itu untuk bisnis, ini sangat salah besar. Satu, kami mengadakan infak, baik itu seikhlasnya atau 30 atau $20, itu tergantung dari gedungnya seberapa besar dan seberapa mahal penyewaan gedungnya, serta berapa mahal pembelian tiket pesawat, berapa orang yang akan diberangkatkan ke sini, ya, itu kami pertimbangkan. 2, untuk penyewaan gedung. Yang ketiga, hasilnya juga untuk
transportasi selama di Hong Kong. Makanya kalau Ustadz Solmed bilang selama di Hong Kong itu dengan biaya sendiri, ini sangat bohong besar gitu. Karena kami juga udah membiayai beliau, bagaimana makannya, bagaimana tidurnya, itu semua dari penjualan infak. Pertama saya juga nggak tahu, itu kan urusan mereka. Justru kan saat kita musyawarah, justru kita tanya ini, kita tanya ini sorban kemana, ini tiket buat apa, yang sponsor gimana. Anda nggak mau cerita, sekarang baru Anda cerita. Ini gimana sih? Harusnya kan lagi saat musyawarah dong diceritain itu semua. Kan kita lagi ngobrol. Kalau saya tanya, harusnya Anda cerita. Kenapa harus pakai tiket? Sponsor padahal sudah ada. Nah itu uang sorban kemana? Harusnya diceritain. Kenapa ceritanya sekarang? Ustadz Solmed bilang uang sponsor itu dikemanakan? Untuk apa? Ini juga perlu diluruskan lagi. Kami mendapatkan sponsor di Hong Kong mungkin tidak sama dengan di Indonesia. Ada sebagian sponsor yang udah besar seperti bank, kadang seikhlasnya ya. Ada yang $500 Hong Kong. Sedang pembelian tiket pesawat satu orang itu minimal 6.000 lebih dolar Hong Kong. Itu satu orang. Kami mendapatkan sumbangan dari ibaratnya dari sponsor yang udah besar-besar, minimal itu sekitar 1 juta atau 500. Sedang sponsor yang lain-lain mereka tidak memberikan apa-apa. Waktu kemarin mereka ngambil sorban, kita nggak minta. Tahu-tahu mereka nyodorin saat ada $9.000. Dari mana? Dari hasil sorban. Buat apa? Buat pondok pesantren yang lagi Ustadz bangun. Saya nggak minta, mereka yang kasih. Katanya untuk pesantren. Kok sekarang dibilang buat saya dan saya yang minta? Anda kalau nggak ikhlas, saya balikin lagi tuh yang $9.000 buat pesantren. Adanya sorban klinik ini kami buat untuk pembangunan panti asuhan pondok pesantren dan juga untuk yayasan yatim piatu, untuk santunan yatim piatu dan itu untuk pembangunan semua dialirkan ke Indonesia. Itu pun kalau ada lebihnya. Setelah sisa dari pengajian itu kami bangun pondok pesantren dan panti asuhan. Satu itu berdiri megah ada di Jawa Tengah. Yang kedua berdiri pondok pesantren baru berdiri di Kota Malang, dan yang di Jepara itu bernama Majelis Zikir Ilham. Terlepas dari nada-nada sumbang kedua belah pihak, panitia penyelenggara masih membuka pintu lebar-lebar untuk Ustadz Solmed pada September mendatang. Ini juga sebagai bentuk pembuktian bahwa Ustadz Solmed memang tak memasang harga untuk berbagi ilmu agama kepada tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Lantas, benarkah Ustadz Solmed meladeni tantangan tersebut? Akankah masalah ini bermuara ke jalur hukum? Ustadz Solmed bilang katanya mau datang tanpa bayaran, dan selama di Hong Kong itu dengan pembiayaan sendiri gitu kan. Sekarang tidak usah rame di media cetak atau media televisi kalau memang benar Ustadz Solmed tidak minta bayaran seperti yang diucapkan. Saya pribadi sebagai pimpinan majelis yang ada di Hong Kong gitu kan, saya siap mengundang beliau pada bulan 9 dan tanggal 15. Tidak. Saya tidak punya niat ingin melaporkan saudara-saudara saya yang ada di sana. Saudara-saudara saya ini mungkin hanya korban dari nggak tahu siapa yang memanfaatkan, atau korban dari nggak tahu lah. Manusia punya rasa ego, manusia punya rasa yang bisa meninggikan. Kita turunin tensi kita sekarang yuk. Saya, Anda, kita turunin tensi, kita baik-baik, kita tata ulang dakwah lagi. Cuman jangan yang seperti Anda sebut September saya harus datang ya. Itu anggap sebuah hikmah. Kita bangun lagi. Ini kan di YouTube. Kalau memang Ustadz Solmed betul, buktikan tanggal 15 September datang. Ya, itu mah sama aja kagak beres. Tidak ada perjanjian di atas hitam putih. Selama saya di Hong Kong dan rekan-rekan selama ini mengundang seorang ustadz, tidak pernah ada yang namanya perjanjian di atas putih. Selama mengundang ustadz seperti Ustadz Yusuf Mansur, Ustadz Arifin Ilham atau Ustadz Jeffrey Al-Burahi Almarhum, tidak pernah ada perjanjian hitam di atas putih. Sorot perhatian publik kini sedang tertuju pada sosok sang ustadz. Ia pun sedikit terusik jika pada akhirnya permasalahan ini sampai membawa para tenaga kerja Indonesia di Hong Kong. Dalam jejaring sosial Twitter pribadinya, Ustadz Solmed tampak menumpahkan kekesalannya lantaran merasa para TKI telah terprovokasi dengan video YouTube yang diunggah pihak panitia.
Sayangnya, kekesalan dengan perumpamaan tersebut menimbulkan kontroversi lain lantaran menyebut kata komunis. Yang pertama, saya berharap teman-teman panitia jangan menyeret-nyeret orang lain. Kayak menyeret-nyeret teman-teman TKI dan BMI Indonesia yang ada di Hong Kong. Kita tidak berurusan sama TKI yang lain. Kita berurusan sama oknum panitia. Di harian koran Kindo kalau nggak salah tanggal 23 Juni itu ada berita sekelompok ibu-ibu perempuan Thoriqol Jannah sedang merobek-robek pamflet dan tiket. Itu tanggal 23 Juni. Pertanyaan saya, sejak kapan pamflet dan tiket itu dibuat? Kalau dibuat di bawah tanggal 8, sesungguhnya kita sedang musyawarah. Kok orang lagi musyawarah, Anda cetak undangan? 6 juta. Oh, waduh. Bisa lah.